dikira cupu ternyata suhu. Tetapi kita sekarang bahas suhu bukan suhu yang itu kan suhu bahasa Jepang, artinya adalah guru. Nah sekarang kita bahas suhu yang dalam bahasa Indonesia. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Satuan suhu itu kalau di fisika yang satuan SI atau satuan internasionalnya adalah Kelvin. Tetapi dalam penggunaan di berbagai daerah atau belahan bumi itu ada yang memakai derajat Celcius, ada yang pakai derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, atau yang lainnya. Alat pengukur suhu adalah termometer, seperti di samping saya ini. Termometer itu adalah alat mengukur suhu. Di dalamnya itu ada yang namanya cairan. Kebetulan termometer ini menggunakan air raksa. Sebenarnya ya bukan air sih, dia disebut aja raksa. Tetapi karena bentuknya cair, maka banyak yang menyebutnya air raksa. Raksa ini sebenarnya adalah logam, tetapi di suhu biasa, suhu seperti ini, dia berwujud cair. Kalau teman-temannya kan berwujud padat. Kelebihan dari termometer yang diisi dengan raksa adalah yang pertama dia tidak menempel di kacanya, kaca termometer. Yang kedua adalah dia itu mudah dilihat. Ya iyalah, dia kan warnanya mengkilap, jadi mudah dilihat. Terus yang ketiga adalah tingkat pemuaiannya tinggi. Jadi termometer itu sebenarnya itu di dalamnya kan ada raksanya. Raksa itu ketika suhu di luar itu panas, maka dia akan memuai. Pemuaian itu akan melewati tabungnya. Jadi semakin tinggi posisi raksanya, maka suhunya semakin tinggi. Jadi bisa terbaca. Seperti itu sih. Sebenarnya selain raksa, ada cairan lain yang bisa diisi di termometer atau isi dari termometer, yaitu alkohol. Tetapi alkohol itu kan tidak berwarna, sehingga biasanya diberi warna merah. Hanya saja kelemahan dari termometer yang dari alkohol adalah alkohol itu titik didihnya sekitar 78 derajat Celcius, artinya titik didihnya tidak terlalu tinggi. Maka termometer dari alkohol tidak efisien dalam mengukur suhu-suhu yang tinggi. Termometer dari alkohol tidak efektif dalam mengukur suhu-suhu yang tinggi. Nah, termometer ini untuk mengukur suhu udara. Maka penempatannya itu ada di sangkar meteorologi. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar sangkar meteorologi, tempat dari termometer yang untuk mengukur suhu udara. Sengaja bentuknya seperti itu. Kenapa? Jadi dia itu tidak langsung terkena sinar matahari, tetapi karena bolong-bolong maka dia bisa udara dapat bersirkulasi. Jadi mengukur suhu udara tanpa adanya faktor-faktor pengganggu, misalnya radiasi matahari. Kenapa suhu yang kita rasakan itu kok rasanya itu lebih panas dari suhu yang diperkirakan oleh misalnya BMKG atau yang lain? Kenapa seperti itu? Jadi suhu yang diukur oleh BMKG itu adalah suhu udara, tetapi ada istilah lain, ada temennya, yaitu real feel atau suhu real feel, suhu yang dirasakan. Jadi suhu udara terkadang berbeda dengan suhu yang dirasakan oleh tubuh. Itu tergantung dari yang pertama adalah radiasi panas. Misalnya ketika kita berteduh di bawah pohon sama kita di lapangan, pasti suhu yang dirasakan berbeda. Apa yang membedakan? Di tengah lapangan ada radiasi panas dari matahari. Yang kedua, suhu itu sendiri. Ya iyalah, kalau suhu udara tinggi cenderung yang dirasakan juga lebih tinggi atau sebaliknya. Tetapi kan kadang ada selisihnya loh. Yang ketiga adalah kelembapan udara.
Jadi semakin lembab suatu udara, maka yang kita rasakan itu cenderung suhunya itu lebih tinggi dari suhu udara. Kerasa nggak ketika mau hujan itu kan kelembabannya tinggi, kita serasa gerah, yaitu maka suhu real feel itu biasanya lebih tinggi dari suhu udara. Terus yang terakhir adalah angin. Makanya kita kan kalau panas kenapa gimana? Kita menggunakan kipas angin. Sebenarnya kipas angin itu bukan mendinginkan udara, tetapi dia mengalirkan udara sehingga ketika udara teralirkan, maka keringat di tubuh kita menguap. Keringat yang menguap itu maka tubuh kita akan terasa dingin. Seperti itu. Demikian dari saya. Ada pesan dari saya yaitu ingat, ngopi di pinggir jalan ternyata itu dapat memperpanjang umur loh dibanding kalau kita ngopi di tengah jalan. Tetap putus asa dan jangan semangat.